Yang namanya suatu ibadah itu bisa terpenuhi, bisa dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang mukallaf. Tetapi ibadah kurban ini basicnya adalah sedekah. Basicnya adalah sedekah. Maka dari itu dia harus memenuhi beberapa syarat, yakni antara lain beragama Islam. Tentu itu harus beragama Islam, kemudian balik, berakal, merdeka, kemudian harus rosyid. Harus rosyid itu artinya dia harus bisa cakap dalam mengelola harta. Harus cakap mengelola harta. Kebalikan dari rosyid itu apa? Yakni dia itu safeh. Terus bahasa fikih itu bahasanya safeh. Artinya dia tidak mampu mengelola harta dengan baik, sehingga oleh hakim diputusi dia sebagai orang yang safeh. Dalam artian dia tidak bisa melakukan muamalah, jual beli, hutang, tidak bisa. Nah di sini dia harus rosyid, harus mampu mengelola harta dengan baik. Kemudian yang terakhir di sini adalah mampu. Maksudnya mampu ini seperti apa? Yakni mampu itu dia selama hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dia mempunyai kecukupan, bisa memenuhi kebutuhan wajib nafkah sampai hari tasrek itu mampu. Dia punya sisa harta, punya kelebihan harta yang sudah melebihi nafkah wajibnya. Dimulai dari dia hari raya Idul Adha sampai hari tasrek berakhir. Nah, niku batasannya mampu. Nah, kemudian persoalannya bagaimana jika saya berhutang? Nah, pengen kurban, akhirnya utang buat beli kurban. Lalu persoalan seperti ini sebenarnya tidak usah memaksakan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Justru meninggalkan sesuatu yang wajib. Karena kalau kaidah fikih itu al-fardiyah afdhalun min al-fardiyah. Kita melakukan sesuatu yang wajib itu lebih diutamakan daripada yang sunnah. Artinya apa? Kita memenuhi kebutuhan nafkah itu lebih wajib daripada kita memaksakan kurban, terlebih lagi hutang. Nah itu. Ini paham ya begini. Kemudian masuk lagi. Kemudian hewan apa saja yang di situ harus dikurban, yang bisa dikurbankan, yakni mungkin menjadi kurban itu adalah unta, sapi dan juga kambing. Atau mungkin kalau di Indonesia unta yang tidak ada selain di taman-taman, adanya itu ya sapi atau kambing. Atau kalau kudus itu pakai kerbau. Kalau kuda tidak bisa karena yang sesuai dengan mas yang dimaksud dengan an'am. Terus bahasa fikih itu an'am itu hanya sebatas unta, kambing dan sapi. Kemudian hewannya, yakni untuk kambing kan di sini ada dua, ada kambing kacang atau kambing Jawa biasa itu, atau kambing bibas. Nah, kalau semisal panjenengan di sini kurbannya kambing kacang atau kambing biasa yang kambing Jawa itu syaratnya harus genap 2 tahun. Usianya harus genap 2 tahun, memasuki 3 tahun, ya, menginjak 3 tahun. Nah, kemudian kalau kurbannya di sini adalah kambing domba atau kambing bibas, itu maka usianya adalah genap 1 tahun, memasuki 2 tahun. Kemudian kalau kurban sapi, di situ dia harus memasuki genap 2 tahun. Usianya harus genap 2 tahun, memasuki atau menginjak 3 tahun. Jadi maksudnya genap itu ya dia sempurna 2 tahun, sudah sempurna 2 tahun. Kemudian tanyanya bagaimana kita bisa menentukan ini 2 tahun atau 3 tahun? Maka kalau kita fikih itu ulama menganjurkan ya kita harus cari orang yang mampu di bidangnya. Dalam artian ya, kalau bisa itu kita langsung beli ke peternaknya langsung. Nah, biasanya kan peternaknya kan yang bisa menentukan atau yang tahu ini umurnya berapa. Nah, kalau kita misalnya membeli langsung di pasar, saya contoh kan ya, kadang ya nonton. Kita ya mengajak teman yang sekiranya dia peternak atau bagaimana, karena dia kan yang lebih tahu berapa ini kadar pantasnya usianya. Ada contoh nih. Kemudian
satu ekor kambing, satu ekor kambing ini hanya cukup menggugurkan satu orang saja, untuk menggugurkan kesukaan tadi, artinya sunnah kifayahnya hanya untuk satu orang. Nah untuk sapi, untuk sapi itu adalah untuk 7 orang. Dalam artian sapi ini nanti ya boleh secara kolektif. Dan mungkin masyarakat kita sudah banyak ini, teman-teman. Ini kemudian hewan tersebut adalah hewan tersebut harus hewan yang sehat dan segar. Karena apa sih? Karena yang namanya hari raya Idul Adha ini kan kita tujuannya adalah untuk membahagiakan teman-teman kita yang makin miskin. Karena itu hewan kurbannya ini harus sehat, jangan daging yang kurus, jangan daging yang kurus. Kemudian bukan hewannya kalau yang tidak berkein itu yang tercantum itu hewan sakit, kemudian hewan yang buta kata-kata, kemudian hewan pincang, kemudian gila, ekornya terputus, tapi terputusnya bukan sejak lahir. Kemudian tidak berotak atau cacat sumsum, dan telinga terputus, kulit berpenyakit. Penyakit-penyakit semua ini apabila tertabrak pada hewan ini bukan sakit dikorbankan. Karena apa? Penyakit seperti itu tadi ini akan mempengaruhi kualitas dagingnya. Akan mempengaruhi kualitas dagingnya. Bahkan kalau di kitab-kitab fikih itu alasannya karena penyakit yang semacam ini tadi itu akan mempengaruhi dia dalam makannya. Soalnya kalau hewan itu punya penyakitnya seperti tadi, itu biasanya makannya rada angel. Nah ini yang menyebabkan nanti daging kurbannya berkurang. Kemudian mengenai masalah kurban kepada panitia, sebenarnya pada dasarnya ketika kita berkorban ini sebaiknya kita melakukan sendiri, itu yang lebih afdol. Karena titipan kepada Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi dulu berkorban itu beliau menyembelih sendiri. Cuma kalau memang tidak memungkinkan bagi kita menyembelih sendiri, maka ya kita bisa mewakilkan kepada pihak lain. Yang dalam hal ini masyarakat kita yang sudah banyak berkorban diserahkan kepada panitia. Nah, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah yang pertama, ketika mewakilkan kepada panitia, di situ si pengkorban harus niat. Berbeda lagi ketika menyembelih sendiri. Kalau menyembelih sendiri, dia harus niat sendiri. Cuma kalau dia nanti wakilkan kepada pihak lain atau panitia, maka ketika menyerahkan kepada panitia dia harus niat. Dia niati ini sebagai korban. Nama itu dia. Kemudian akadnya bila ada akad wakalah, dalam artian dia akad mewakilkan orang. Jadi saya membawa kambing saya, membawa sapi saya kepada panitia, Pak, ini saya wakilkan hewan kurban saya untuk disembelih sekaligus didistribusikan, sekaligus disalurkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, pihak wakil ini berarti panitia yang tadi diserahi hewan kurban, dia harus menjunjung kurban. Karena akad wakalah atau perwakilan itu basisnya adalah amanah. Amanah dalam artian apa? Ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di panitia, semisal hewan kurbannya semakin kurus, tiba-tiba berpenyakitan sebab kecerobohan, maka efeknya ya nanti pihak panitia harus mengganti daging hewan kurbannya tadi. Nah, ini harus dijaga betul. Jadi kalau semisal nanti nopol itu jauh-jauh hari sebelum hari itu lah, kalau sudah diserahkan panitia, ini panitia harus apa ini? Harus carikan makan, harus apa ini? Kemudian permasalahannya kalau di panitia itu kan biasanya apakah boleh kita menjual bagian dari hewan, semisal kulit, di situ dijual sebagai ongkos dari panitia, apakah diperbolehkan? Nah ini menurut literatur kitab fikih di sini tidak diperbolehkan. Jadi semisal
banyak panitia ini kulitnya dijual untuk dijadikan ongkos panitia, ini tidak boleh. Nah, karena apa? Karena ya seluruh bagian hewan itu harus disedekahkan, harus disedekahkan. Nah, sebenarnya untuk mengenai panitia, apabila membutuhkan ongkos itu sebenarnya tanggung jawab penuh bagi si pengkorban itu sebenarnya. Dia kalau semisal pengkorban ini mau menyerahkan ke panitia, setidaknya ya dia juga memberi ongkos. Juga memberi ongkos, setidaknya seperti itu. Kemudian masuk ke waktu penyembelihan. Nah, waktu penyembelihan ini dimulai saat terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari, dalam arti sudah kelihatan kuning-kuning itu kan. Terbitnya matahari, kemudian berterus waktunya terus sampai lewatnya kira-kira 2 rakaat sholat dan juga 2 khutbah. Ini terus dan berakhir di hari Tasyrik, yakni hari tanggal 13 Dzulhijjah. Tetapi menurut ulama waktu yang paling afdol dalam berkurban itu adalah ketika matahari sedang naik. Kira-kira bayangan kita itu setinggi atau sepanjang 1 tombak, atau biasanya waktu duha, itu adalah waktu yang paling afdol. Kemudian bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban? Nah, dalam proses penyembelihan hewan kurban ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang sebenarnya tata caranya ya tidak jauh dari bagaimana kita menyembelih hewan biasa. Yakni yang pertama harus memotong jalur pernapasan, harus memotong jalur pernapasan sehingga ketika nanti menyembelih kok tidak sampai menyembelih jalur pernapasan, maka nanti dia tidak dianggap sembelihan atau bahkan bisa dihukumi bangkai. Nah, ini untuk sembelihan. Kemudian yang kedua memotong jalur makan. Nah, 2 jalur ini yang nanti harus terputus, sehingga kalau hanya salah satu saja yang tidak putus, maka bisa jadi nanti hewannya menjadi bangkai karena tidak sesuai dengan syariat tadi. Dan itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh pihak panitia yang terutama. Kemudian selain tata cara di atas, yakni yang selanjutnya adalah harus menggunakan pisau yang tajam. Harus menggunakan pisau yang tajam. Tujuannya biar mempercepat matinya hewan tadi. Sehingga disakno, kalau misalnya pakai pisau tumpul, kesegrek itu lah, ini kan mati saat hewan. Kemudian seorang penyembelih harus beragama Islam, harus beragama Islam terutama, yakni dia harus balik dan juga tamis. Maka ketika yang nanti bisa jagale non muslim gitu kan, saged jagale non muslim ya saged. Kemudian pada saat menyembelih dia diharuskan niatnya niat mewakili saja untuk menyembelih, niat mewakili saja. Kalau untuk yang kurban sendiri ya niat sendiri artinya. Kemudian beberapa kesunahan dalam berkurban, yakni yang pertama membaca basmalah. Jadi bagi belai itu kali bismillah, kemudian sholawat dan juga menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat ya berarti penyembelihnya menghadap kiblat. Kemudian membaca takbir 3 kali. Nah, setelah nanti perlu tersembelih, maka disunahkan membaca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika taqabbal. Nah, ini kesannya barokah yang ditutup dengan doa itu tadi. Paham ya ini? Kemudian masuk ke bagaimana menyalurkan hasil daging sembelihan. Nah, apabila nanti kurbannya itu adalah kurban sunnah, jadi bukan kurban yang wajib, maka daging kurbannya bisa dikonsumsi oleh pengkorban itu sendiri dan juga bisa dikonsumsi oleh orang lain. Dan ini untuk kurban ini dagingnya harus berupa daging mentah. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah itu harus yang sudah matang atau yang sudah berupa masakan. Tapi untuk daging kurban ini harus daging mentah. Kemudian untuk perhitungannya berapa bagian sih? Untuk yang kurban sunnah
Untuk yang kurban sunnah ini yang paling standar sesuai kita pakai. Untuk yang kurban itu setidaknya dia mengambil sepertiga saja, sepertiga, kemudian 2/3 dikasihkan kepada fakir miskin. Ini standarnya. Kemudian yang standar keduanya ini sepertiga, dalam artian pengkurbannya sepertiga, fakir miskin sepertiga, orang kaya sepertiga. Nah, kemudian yang paling utama dari semua disedekahkan kepada orang miskin. Kemudian kalau kurbannya wajib, nah kalau kurbannya wajib tentu si korban tidak boleh